Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siang itu suasana pasar Baghdad ramai seperti biasa, sampai tiba-tiba terdengar kabar heboh. Abu Nawas dipanggil Khalifah Harun al-Rasyid untuk berdebat dengan tujuh tokoh agama terkenal. Semua orang tahu ketujuh tokoh itu terkenal dengan ilmunya yang tinggi dan lidahnya yang tajam. Tapi siapa yang berani menantang mereka? Tentu saja hanya Abu Nawas. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, ketujuh tokoh agama itu saling membanggakan diri di hadapan Khalifah bahwa tidak ada orang yang bisa mengalahkan logika dan pengetahuan mereka. Kalau begitu, kata Khalifah sambil tersenyum licik, bagaimana kalau kalian mencoba beradu dengan Abu Nawas? Tentu saja mereka menerima tantangan itu dengan penuh keyakinan. Hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas datang dengan jubah sederhana, sementara ketujuh tokoh itu duduk berjajar dengan pakaian mewah dan wajah penuh percaya diri. Salah satu dari mereka langsung membuka debat. Abu Nawas, kami ingin tahu siapa sebenarnya manusia yang paling mulia di dunia ini? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa menjebak. Abu Nawas tersenyum tipis. Sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya, apakah kemuliaan diukur dari pakaian, jabatan, atau hati? Para tokoh saling pandang, mencoba membaca arah pikiran Abu Nawas. Salah satu dari mereka berkata, kemuliaan adalah ketika seseorang dekat dengan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Abu Nawas mengangguk pelan. Kalau begitu, orang yang paling mulia adalah pembuat sumur di tengah padang pasir. Pembuat sumur? Seru mereka hampir bersamaan. Apa hubungannya itu dengan kemuliaan? Abu Nawas menatap mereka satu persatu. Bukankah orang yang membuat sumur memberi manfaat kepada semua orang tanpa memandang agama, suku, atau pangkat? Bahkan binatang pun bisa minum dari sumurnya. Dia memberi tanpa bertanya siapa yang minum dan tidak meminta imbalan. Bukankah itu kemuliaan sejati? Ketujuh tokoh itu terdiam. Mereka datang dengan niat menjatuhkan Abu Nawas, tapi justru terkena logika yang sulit dibantah. Beberapa mulai mengangguk, sementara yang lain mencoba mencari celah untuk membalas. Tapi sebelum ada yang berbicara, Abu Nawas kembali menambahkan, dan kalau kalian bertanya siapa yang paling dekat dengan Tuhan, itu rahasianya antara manusia dan Tuhannya, tidak bisa diukur oleh manusia lain. Khalifah yang duduk di singgasana tersenyum lebar. Bagus sekali Abu Nawas. Satu pertanyaan terjawab dan kalian sudah mulai terdiam. Masih ada 6 pertanyaan lagi. Beranikah kalian melanjutkan? Wajah ketujuh tokoh itu mulai terlihat tegang. Tapi ternyata pertanyaan kedua yang diajukan jauh lebih sulit, dan Abu Nawas menjawabnya dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Apa yang akan terjadi? Kita lanjutkan. Ketegangan mulai terasa di aula istana. Satu pertanyaan sudah dijawab dengan cerdas oleh Abu Nawas, membuat para tokoh agama itu terdiam. Tapi yang kedua berdiri seorang pria tua berjanggut putih, matanya tajam menusuk Abu Nawas. Abu Nawas, katanya, kami ingin tahu agama mana yang paling benar di dunia ini? Suasana langsung hening. Semua orang tahu ini adalah pertanyaan yang bisa menjerumuskan siapa saja. Khalifah memandang Abu Nawas dengan penuh minat. Pertanyaan ini bisa memicu kemarahan, apalagi di hadapan 7 tokoh agama berbeda yang masing-masing menganggap ajarannya paling benar. Tapi Abu Nawas tidak terlihat gentar.
Ia malah mengelus janggutnya yang tipis sambil menatap langit-langit seolah mencari inspirasi. "Wahai tuan-tuan," kata Abu Nawas perlahan, "bolehkah saya bertanya? Jika ada 7 orang buta diminta meraba seekor gajah, lalu diminta menjelaskan seperti apa gajah itu, apakah jawabannya akan sama?" Para tokoh saling berpandangan. "Tentu tidak," jawab salah satunya, "karena masing-masing hanya meraba bagian yang berbeda." Abu Nawas tersenyum. "Nah, begitu pula manusia dalam memahami kebenaran. Ada yang memegang telinga, ada yang memegang kaki, ada yang memegang belalai. Masing-masing merasa benar karena berdasarkan apa yang ia rasakan. Tapi untuk melihat gajah dengan benar dibutuhkan mata yang bisa melihat keseluruhan." Para tokoh mulai mengerit, sadar bahwa Abu Nawas sedang memberi sindiran halus. Salah satu tokoh mencoba memancing, "Jadi, apakah kamu mengatakan semua agama sama?" Abu Nawas menggeleng, "Tidak. Yang saya katakan adalah manusia seringkali hanya melihat sebagian dari kebenaran, lalu menganggapnya seluruh kebenaran. Padahal yang paling benar hanyalah kebenaran yang dilihat oleh Sang Pencipta itu sendiri, bukan oleh kita yang terbatas." Beberapa orang di ruangan itu menunduk terdiam. Penonton yang hadir mulai berbisik-bisik, kagum akan cara Abu Nawas menghindari jebakan tapi tetap memberi jawaban yang dalam. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid terlihat menahan senyum bangga. "Kau menjawab tanpa menyinggung siapapun, tapi tetap membuat semua berpikir," katanya. Dua tokoh sudah mencoba menjatuhkan Abu Nawas dan dua-duanya gagal. Kini tokoh ketiga, seorang pria dengan suara lantang, maju ke depan. "Baiklah Abu Nawas, pertanyaan saya mungkin akan membuatmu kehabisan kata-kata." Wajahnya menyeringai penuh tantangan. "Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya bisa menjatuhkanmu di hadapan semua orang." "Apa itu?" "Kalau mau aku..." Tokoh ketiga, kita lanjutkan ke tokoh ketiga. Tokoh ketiga, pria berbadan tinggi dengan sorot mata tajam, melangkah maju. "Abu Nawas," katanya lantang, "jika Tuhan itu maha kuasa, apakah Dia bisa menciptakan batu yang begitu berat hingga Dia sendiri tak sanggup mengangkatnya?" Pertanyaan ini membuat ruangan sontak bergemuruh. Semua tahu ini adalah jebakan logika yang sering menjatuhkan lawan debat. Khalifah mengangkat alisnya. Para tokoh agama tersenyum penuh percaya diri, yakin kali ini Abu Nawas akan terjebak. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun jika dijawab iya atau tidak, keduanya akan memunculkan kontradiksi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu apakah ia akan jatuh ke perangkap. Abu Nawas menatap penanya dengan santai. "Sebelum saya menjawab," katanya, "saya ingin tahu, apakah Tuhan yang Anda maksud adalah Tuhan yang maha sempurna?" Si penanya mengangguk. "Tentu saja." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, pertanyaan Anda sama seperti bertanya apakah Tuhan bisa menjadi tidak sempurna." Kerumpunan mulai hening. Abu Nawas melanjutkan, "Tuhan Maha Kuasa bukan berarti Dia melakukan hal yang bertentangan dengan sifatnya sendiri. Sama seperti Anda yang bisa berbicara tapi tidak akan berbicara omong kosong tanpa makna. Kecuali Anda ingin terlihat bodoh." Beberapa orang di belakang tertawa tertahan, sementara si penanya mulai memerah wajahnya. "Jika Tuhan menciptakan batu yang Dia sendiri tak mampu mengangkatnya," kata Abu Nawas, "itu berarti Dia membatasi kekuasaannya. Dan jika Dia membatasi kekuasaannya, maka Dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Jadi pertanyaan Anda hanya menunjukkan bahwa logika manusia kadang mencoba memenjarakan Tuhan dalam kalimat yang salah." Tawa dan tepuk tangan kecil terdengar di sudut ruangan. Si penanya
tak bisa membalas, hanya bisa menunduk dengan wajah kesal. Khalifah Harun al-Rasyid sampai menepuk lututnya sambil tertawa. "Abu Nawas, kau benar-benar sulit dijatuhkan," katanya sambil menggeleng. 3 tokoh sudah tumbang. Kini giliran tokoh keempat, seorang lelaki muda dengan wajah licik dan tatapan penuh perhitungan. Ia tidak langsung bertanya, melainkan tersenyum tipis sambil berkata, "Tuan Abu Nawas, pertanyaan saya mungkin akan membuatmu harus berpikir keras sebelum menjawab. Dan kali ini pertanyaan bukan soal Tuhan, tapi soal surga dan neraka. Bagaimana Abu Nawas menjawabnya? Langsung saja kita lanjutkan ceritanya." Tokoh keempat melangkah maju dengan senyum licik. "Abu Nawas," katanya pelan tapi penuh tekanan, "kami ingin tahu apakah orang baik pasti masuk surga dan orang jahat pasti masuk neraka?" Pertanyaan ini tampak sederhana, tapi di hadapan para ulama dan khalifah, jawabannya bisa menimbulkan kontroversi besar. Ruangan seketika hening. Para penonton di istana menahan napas. Semua orang tahu pernyataan seperti itu bisa memancing debat panjang. Jika Abu Nawas menjawab terlalu mutlak, ia akan dianggap lancang. Jika terlalu kabur, ia akan dianggap tidak tahu. Tapi Abu Nawas hanya berdiri santai, seperti orang yang sedang menunggu teh diseduh. Abu Nawas menghela napas dan berkata, "Apakah kalian tahu, di dunia ini banyak orang yang terlihat baik, tapi hatinya penuh kebusukan. Ada juga yang terlihat jahat, tapi di dalam hatinya ada penyesalan dan niat memperbaiki diri." Beberapa tokoh mulai saling berbisik, penasaran ke arah mana pembicaraan ini akan dibawa. "Jika kalian bertanya siapa yang pasti masuk surga atau neraka," lanjut Abu Nawas, "itu sama saja seperti kalian bertanya, apakah aku tahu isi hati setiap manusia?" Ia menatap si penanya tajam. "Dan aku tidak punya kunci hati manusia, hanya Tuhan yang memilikinya. Jadi manusia tidak berhak memastikan siapa yang masuk surga atau neraka, karena itu bukan urusan kita." Tokoh keempat mencoba menyela, "Tapi bukankah kitab suci sudah memberi petunjuk siapa yang masuk surga dan neraka?" Abu Nawas mengangguk. "Ya, petunjuk untuk kita jalani, bukan untuk kita gunakan sebagai palu untuk memvonis orang lain. Tugas kita bukan memutuskan, tapi memperbaiki diri agar layak mendapat tempat yang terbaik." Khalifah menahan tawa sambil menatap tokoh-tokoh itu satu persatu. Mereka datang untuk menguji Abu Nawas, tapi justru semakin terlihat tidak siap menghadapi logika dan kelembutannya. Abu Nawas menjawab tanpa marah, tapi setiap kalimatnya seperti anak panah yang tepat sasaran. 4 orang sudah kalah dalam berbicara, tinggal 3 lagi. Tokoh kelima, seorang pria gemuk dengan suara lantang, bangkit dari kursinya. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "pertanyaan saya berbeda. Ini tentang bukti nyata, sesuatu yang tak mungkin bisa kamu elak." Pertanyaan membuat semua orang di istana terdiam. Dan jika Abu Nawas tidak hati-hati, ia bisa dipermalukan di depan khalayak. Apa itu pertanyaannya? Langsung saja kita lanjutkan ke tokoh kelima. Pria gemuk bersuara lantang maju dengan langkah berat namun penuh percaya diri. "Abu Nawas," katanya, "kau pandai berdebat, tapi bagaimana kalau aku minta bukti nyata? Jika memang Tuhan itu ada, bisakah kau menunjukkannya di hadapan kami sekarang?" Suara gumaman memenuhi ruangan. Pertanyaan ini adalah jebakan klasik. Siapapun yang mencoba menjawab secara langsung bisa terperosok. Khalifah memiringkan kepala, penasaran bagaimana Abu Nawas akan keluar dari jerat ini.
Ketujuh tokoh itu saling melirik, merasa kali ini mereka punya peluang besar. Jika Abu Nawas menjawab tidak bisa, mereka akan menuduhnya tidak mampu membuktikan Tuhan. Jika menjawab bisa, mereka akan memintanya membuktikan di tempat. Abu Nawas justru tersenyum lebar. Ia berjalan pelan ke arah penanya. Lalu ia berjalan pelan ke arah jendela besar istana, menunjuk ke arah cahaya matahari yang masuk. "Apakah kalian bisa melihat cahaya itu?" tanyanya. Semua mengangguk. "Apakah kalian bisa melihat matahari secara langsung dengan mata telanjang tanpa sakit?" Semua menggeleng. "Kalau begitu," kata Abu Nawas, "apakah berarti matahari tidak ada? Hanya karena kalian tidak sanggup menatapnya langsung?" Beberapa orang mulai tersenyum tipis, menangkap arah pikirannya. Tuhan itu seperti matahari, terlalu agung untuk dilihat dengan mata manusia, tapi keberadaannya bisa dirasakan melalui cahaya dan panasnya. Tokoh kelima berusaha membalas, tapi cahaya matahari bisa diukur, panasnya bisa dihitung, sedangkan Tuhan... Abu Nawas tertawa kecil. "Ya, matahari bisa diukur, dan itu membuktikan ia ciptaan. Sang pencipta lebih besar dari ciptaannya. Tidak semua yang benar bisa diukur dengan alat manusia. Cinta misalnya, kalian yakin itu ada? Tapi bisakah kalian menimbangnya dengan timbangan pasar?" Ruangan meledak dengan tawa. Khalifah menepuk-nepuk sandarannya, puas melihat lawan Abu Nawas kehabisan kata-kata. Tokoh kelima mencoba tersenyum, tapi jelas wajahnya merah. Lagi-lagi Abu Nawas menjawab tanpa tersudut, malah membuat semua yang hadir berpikir. 5 tokoh sudah tersingkir secara halus. Kini giliran tokoh keenam, seorang pria berwajah serius yang dikenal sangat ahli dalam tafsir kitab. Ia menatap Abu Nawas dengan tajam seolah berkata, "Kali ini kau tidak akan lolos." Pertanyaannya singkat, tapi isinya seperti pedang bermata dua yang bisa melukai siapa saja yang salah menjawab. Apa itu? Kita lanjutkan ke tokoh keenam. Tokoh keenam maju perlahan, langkahnya mantap, sorot matanya menusuk Abu Nawas. Ia terkenal sebagai ahli tafsir kitab suci dan suaranya berat penuh wibawa. "Abu Nawas," katanya, "jika kitab suci adalah firman Tuhan yang sempurna, apakah kau berani menafsirkan ayatnya dengan akalmu sendiri? Bukankah itu berarti kau menempatkan dirimu di atas Tuhan?" Pertanyaan ini membuat ruangan langsung senyap. Khalifah mengerit. Ini adalah jebakan yang sangat halus. Jika Abu Nawas menjawab ya, ia akan dituduh sombong dan sesat. Jika menjawab tidak, ia akan dianggap tidak berani berpikir. Semua mata menatapnya, menunggu apakah kali ini Abu Nawas akan terpeleset. Abu Nawas lalu menatap si penanya dengan tenang. "Boleh aku bertanya terlebih dahulu? Jika seorang guru memberikan pelajaran kepada muridnya, apakah murid itu boleh memikirkan arti pelajaran itu atau harus menghafalnya tanpa paham?" Tokoh keenam menjawab, "Tentu saja harus memahaminya." Abu Nawas mengangguk. "Nah, kalau kitab suci adalah pelajaran dari Tuhan, bukankah kita wajib memahaminya dengan akal yang diberikannya? Menolak berpikir sama saja menolak menggunakan hadiah terbesar darinya, yaitu akal." Beberapa penonton mulai mengangguk setuju, sementara tokoh keenam mulai terlihat waspada. "Tapi," lanjut Abu Nawas, "menafsirkan bukan berarti mengganti makna sesuka hati. Kita membaca, memikirkan, dan berusaha memahami setiap petunjuk. Jika ada hal yang belum jelas, kita merendahkan hati dan bertanya, bukan memaksa Tuhan ikut logika kita yang sempit."
kalimat itu membuat suasana di ruangan terasa damai namun penuh wibawa. Khalifah tersenyum puas. Jawaban Abu Nawas bukan hanya aman, tapi juga memberi pelajaran kepada semua yang hadir. Si penanya tak bisa membantah tanpa terlihat menolak akal sehatnya sendiri. Untuk keenam kalinya Abu Nawas lolos dari jebakan. Kini hanya tersisa satu tokoh terakhir. Ini adalah yang tertua di antara mereka. Wajahnya penuh keriput tapi sorot matanya tajam. Ia terkenal licik dalam menyusun pertanyaan dan konon pernah menjebak banyak cendekiawan dengan logika melingkar yang sulit dipecahkan. Pertanyaan terakhir ini akan menentukan segalanya. Jika Abu Nawas salah, semua kemenangannya sebelumnya itu bisa runtuh. Apa yang akan terjadi? Langsung saja kita lanjutkan ceritanya ke tokoh ketujuh. Lelaki tua dengan sorot mata licin maju perlahan, suaranya serak namun tegas. Abu Nawas, katanya, katakan padaku, jika semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, maka siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan ini membuat semua orang di ruangan menahan nafas. Inilah jebakan pamungkas, pertanyaan yang bisa mengguncang siapa saja jika tidak dijawab dengan cermat. Khalifah bersandar di singgasananya. Matanya tak berkedip. Ia tahu ini bukan sekedar pertanyaan, melainkan ujian besar. Jika Abu Nawas menjawab keliru, ia bisa dianggap menyebarkan paham sesat. Jika terlalu defensif, ia akan terlihat menghindar. Semua menunggu dalam diam. Abu Nawas menatap si penanya sambil tersenyum tipis. Boleh aku bertanya balik? Jika seorang pembuat periuk membuat periuk dari tanah liat, apakah periuk itu perlu tahu siapa yang membuat tanah liatnya? Si penanya mengerutkan kening. Itu tidak relevan, katanya. Justru relevan, jawab Abu Nawas tenang. Tuhan adalah sebab pertama. Dia ada tanpa diciptakan. Kalau kita bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, itu sama saja seperti bertanya sebelum angka 1, angka berapa yang ada? Pertanyaan itu tidak berlaku karena 1 adalah awal hitungan. Abu Nawas menatap seluruh ruangan. Manusia hanya bisa memahami sesuatu dengan ukuran waktu dan ruang, tapi Tuhan ada di luar keduanya. Bertanya siapa yang menciptakan Tuhan sama saja seperti bertanya di mana ujung lingkaran. Tidak ada, karena dia tidak bermula dan tidak berakhir. Suasana ruangan berubah hening sekali. Bahkan nafas orang-orang terdengar jelas. Khalifah tersenyum lebar. Matanya berbinar bangga. Ketujuh tokoh agama itu akhirnya tak mampu membantah. Mereka saling pandang, menyadari bahwa semua jebakan mereka gagal total. Khalifah pun bangkit dari singgasananya dan berkata lantang, wahai para hadirin, saksikanlah. 7 tokoh yang terkenal hebat itu tak mampu menjatuhkan Abu Nawas, dan ia melakukannya tanpa menghina, hanya dengan logika dan kecerdikan. Tepuk tangan bergema di seluruh aula istana. Itulah akhir debat besar Abu Nawas melawan 7 tokoh agama. Tapi konon setelah kejadian itu, ada satu tokoh yang diam-diam ingin menantangnya lagi di luar istana dengan pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Bagaimana kisahnya? Mungkin akan kita lanjutkan di cerita selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Lalu klik tombol lonceng. Semoga kalian yang menyaksikan atau menonton sampai akhir ini, semoga diberikan rezeki yang berlimpah, sehat selalu. Yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang punya hutang semoga cepat dilunaskan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat dan sholawat.